Puji Tuhan, Shalom. Hari ini kita mengucap syukur bahwa kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Dia naik ke sorga, dia kembali ke sorga untuk menyediakan tempat buat setiap kita, amin. Boleh sampaikan ke kanan kirinya, Tuhan Yesus sedang sediakan tempat buat kamu. Haleluya. Kenaikannya tidak hanya menyediakan tempat buat setiap kita, tetapi kenaikannya juga memberikan Roh Kudus kepada setiap kita yang akan menuntun, menolong, dan menghiburkan kita. Memberikan kita pengharapan di dalam perjalanan iman kita. Mari hari ini angkat hatimu kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kenaikan-Mu memberikan kepada setiap kami pengharapan. Kenaikan-Mu membuktikan bahwa iman yang kami percayai di dalam Engkau tidak menjadi sia-sia. Karena Engkau sungguh-sungguh Allah. Karena Engkau sungguh-sungguh Tuhan yang kami sembah, yang kami puji, yang kami muliakan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau angkat pujian kami hanya kepada Engkau. Raja di atas segala raja. Sebab Engkau Allah yang layak untuk menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah Engkau, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita bangkit berdiri dan nyatakan, Engkau yang kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, Engkau kami tinggikan, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Kami menyembah-Mu Yesus. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah kami sembah Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sebab Engkau yang layak disembah. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu.
nyatakan Engkau Yesus, Engkau Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Engkau Raja. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Yesus layak disanjung tinggi, Yesus layak dimuliakan. Kau Tuhan, Kau Raja, Kau Allah yang mulia. Bagimu kemuliaan, bagimu puji-pujian. Haleluya. Engkau Raja Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan, kami masukkan, kami muliakan. Tiada Allah yang seperti-Mu. Kau Raja, Kau mulia, Kau agung dan perkasa. Kau berkuasa, Kau Allah yang setia. Kutinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Kutinggikan Engkau Raja, Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Mari tinggikan Dia, Dia Raja. Tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Kutinggikan Engkau Raja, Kau yang bertahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Saudara-saudara, kemuliaan hanya bagi Yesus. Ku nyanyi Hosana. Tinggikan Dia di tempat ini.
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana hanya bagimu Raja, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kau layak, Kau layak disembah. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan, yang namanya ditinggikan dan ditegakkan di tempat ini. Dan kita semua yang siap untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya, amin. Saudara boleh sapa ke kanan kirinya, katakan Yesus bangkit buat kamu, dan dia hari ini naik untuk menyediakan tempat bagi engkau. Haleluya. Kami tinggikan namamu Tuhan, sebab Kau Tuhan, Kau Raja segala raja. Katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Biarlah namamu ditinggikan Tuhan. Sekali lagi katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yuk bersama-sama katakan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Yesus nama segala nama, nama di atas segala nama. Kau yang bebaskanku, nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu,
Ada gerakan roh Allah di tempat ini, amin. Rohnya dicurahkan buat setiap kita. Untuk gerakan Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir hati dan pikiran dengan api urapanmu. Berikan kami kasih-Mu Tuhan, ikut kasih kudus-Mu. Jangkau seorang sama, semuanya sama-sama. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Gerakan Roh Allah, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Biarlah kuasa-Mu menjamah setiap kami Tuhan, mengubahkan setiap kami. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir hati dengan api urapan-Mu Tuhan. Ikut kasih kudus-Mu. Jangkau seorang sebagiku. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah. Jemaat saja katakan gerakan. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Sekali lagi. Lawatan Allah sekarang. Gerakan Roh Allah. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Biar lawatan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah. Sekali lagi katakan, gerakan. Amin. Kau melawat umat-Mu. Bukan melawat umatnya di timur
silakan duduk, sekali lagi bilang, kuasa Tuhan ada di dalam kamu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Lighthouse Music Choir. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya, dan dia berkata bahwa dia naik ke surga menyediakan tempat untuk murid-muridnya. Dan itu berlaku untuk kita juga. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan menyediakan tempat buat kita. Dan itu adalah harapan yang sangat besar, di mana kita akan mendapatkan jaminan bersama dengan Tuhan. Karena dia juga mengatakan, dimanapun aku berada, engkau juga berada di situ. Lagu yang akan dinyanyikan oleh Lighthouse Music Choir menggambarkan dan membuat kita untuk merenungkan akan harapan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh sebab itu kita akan terus melayani Tuhan di muka bumi ini, dan kita mendapatkan kekuatan ketika kita melayani Tuhan. Dan kita mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga, di mana Tuhan Yesus berada di sana dan kita juga berada di sana. Tuhan memberkati kita. For
Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar semua? Ya, puji Tuhan ya. Di gereja GBI itu udah jarang ya ada paduan suara ya. Tapi di sini namanya choir sih, udah lebih keren lah namanya lah. Gitu. Tapi udah jarang ya. Biasa di gereja-gereja. Tapi keren sih. Ya. Nggak usah mengekor lah. Ya, kadang-kadang kita mengekor supaya tidak takut kita kadang-kadang takut dibilang ketinggalan zaman, jadi kita udah nggak mau paduan suara kadang-kadang. Kadang-kadang malah yang joget-joget di sini yang banyak. Tapi nggak apa-apa lah, keren lah. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang kita mau dengar sore hari ini. Terima kasih, thank you buat yang sudah mengundang saya. Terima kasih buat kehormatan untuk saya bisa hadir di tempat ini dan bisa membagikan sesuatu dari firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang kita mau dengar. Kami percaya bahwa Engkau dahsyat buat kami Tuhan. Dan Engkau telah naik ke sorga, membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan. Engkau bukan manusia biasa. Engkau Allah yang turun menjelma menjadi manusia. Dan Engkau kembali untuk menyiapkan sebuah tempat buat kami. Bahkan bukan sekedar tempat. Engkau menyelesaikan semua misi yang diberikan kepadamu. Untuk supaya kami bisa menjalani sebuah kehidupan yang jauh lebih berarti lagi. Dosa yang telah membuat kami tidak berarti, tapi Engkau datang ke dalam dunia ini, membawa kami kembali kepada tujuan-Mu yang semula. Dan hari ini kami memperingatinya, kami merayakannya. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang menang. Beberapa menit ke depan ini hamba berdoa supaya Engkau mengurapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Biar Roh Kudus berikan di kami hikmat dan pewahyuan untuk kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu pada pagi ini. Karena tanpa Roh Kudus mengurapi kami tidak akan pernah bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Mari nyatakan pribadi-Mu lewat firman Tuhan yang sebenarnya kami terima. Hamba berdoa saat firman-Mu disampaikan, kuasa-Mu bekerja, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Yang hilang pengharapan, yang hampir menyerah kalah, harap semangat, kekuatan dan pengharapan baru dari Tuhan. Bahkan lebih daripada semua itu, biar pagi ini kami boleh berjumpa dan mengalami Tuhan, kami mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Berikan kepada kami apa yang dunia ini gak bisa berikan buat kami. Langit dan bumi akan lenyap, firman-Mu tetap tinggal kekal untuk selama-lamanya. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita merayakan, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kadang-kadang menurut saya ya, kekristenan itu tidak adil, tidak fair. Kita kadang-kadang memberikan peringkat ya. Kalau sepak bola itu ada klasemen saudaraku ya. Kalau kompetisi sepak bola atau NBA itu ada klasemennya ya. Biasanya peringkat pertama itu kalau di klasemen kekristenan itu biasanya Natal, saudara. Betul ya saudara ya. Kalau Natal kita jor-joran ya kan, kelahiran Yesus ya kan, bahkan cari dananya udah dari Agustus. Ya, persiapan dramanya dari September. Saudara. Jadi bayangin ya kalau Natal ini Natal mesti jadi sesuatu yang luar biasa lah buat kita ya. Kira-kira di peringkat kedua apa saudara? Runner up. Oh saudara pura-pura gak tahu saudara. Jangan gitulah. Runner up-nya apa?
Ya, kebangkitan Yesus yang kita sebut Paskah. Biasanya ya lumayan lah, tapi tidak seperti Natal lebih jor-joran. Paskah lumayan lah. Ya, kita merayakannya juga dengan drama-drama biasanya kan gitu kan. Ada celebration yang luar biasa. Di peringkat ketiga Pak Surya. Jumat Agung ya kan, kematian Yesus ya kan, karena ada perjamuan kudus ya kan. Karena itu berdekatan dengan Paskah. Baru peringkat yang keempat, kenaikan. Ya kalau kenaikan ini mah kadang-kadang dirayakan ya biasa aja lah. Bahkan ada beberapa yang gereja yang saya lihat nggak ada kebaktian malah. Kesempatan jemaat libur Pak, ya kan kita liburan, jalan-jalan. Ya kan? Karena dianggap kenaikan Yesus ini tidak penting. Tapi menurut saya kita keliru kalau kita berpikir seperti itu. Bahwa semua peristiwa dan semua momen dalam kehidupan Yesus Kristus waktu dia datang ke dalam dunia ini, semuanya itu punya kaitan. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa kelahirannya lebih penting daripada kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Tidak, saya pikir semuanya itu menjadi satu kesatuan. Dan kenapa momen kenaikan Yesus menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena menurut saya di momen kenaikan Yesus ini ada banyak hal yang kita bisa temukan. Prinsip-prinsip dan kebenaran-kebenaran. Bahkan makna-makna yang penting buat Kristen kita. Tanpa kenaikan Yesus ke sorga, maka kekristenan kita akan jadi sebuah Kristen yang gak luar biasa. Nah itu yang kita cobakan lihat pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita sama-sama melihat dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Tentu ini ayat-ayat yang saya pikir setiap kali kenaikan Yesus pasti akan dibacakan atau banyak dibahas oleh hamba-hamba Tuhan yang mungkin hadir di tempat ini. Dan tidak ada salahnya kalau kemudian kita melihat kembali ayat-ayat ini ayat-ayat yang menceritakan kepada kita bagian daripada detik-detik, momen-momen ketika Yesus akan naik ke sorga. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, apa Bapak Ibu? Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi saudaraku, ini adalah peristiwa kenaikan Yesus. Jadi dia kumpulkan murid-muridnya, kurang lebih ada 500 orang waktu itu yang menyaksikan Yesus terangkat ke sorga. Dan itu sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Tapi yang saudara perlu pahami juga adalah bahwa ini momen yang menurut saya juga merupakan sesuatu yang gak menyenangkan juga buat murid-muridnya, saya percaya. Kenapa? Karena murid-muridnya ini kan waktu itu saudaraku sedang mengalami banyak sekali kejadian. Saudara bisa bayangkan dalam kurun waktu 1 bulan lebih. Mereka mengalami goncangan demi goncangan. Mereka perasaan mereka, hati mereka seperti diombang-ambingkan dalam keadaan seperti itu ya saudara. Jadi konteks murid-murid waktu itu saudaraku, perasaan mereka, hati mereka itu sedang terombang-ambing. Ada harapan-harapan mereka yang kandas mungkin mereka merasa. Sudah bisa bayangkan 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus melakukan mujizat. Orang lumpuh bisa melihat, orang buta bisa berjalan. Amin. Oh, enggak, saya cuma ngetes saudara aja, maka saudara sudah tetap fokus sama saya. Orang lumpuh berjalan. Orang buta bisa melihat.
Orang mati bisa dibangkitkan. Mereka mengalami itu, mereka menyaksikan langsung dengan Yesus. Bahkan saudara tahulah tentunya bagaimana ketika mereka nggak punya uang untuk masuk bait Allah, mereka harus bayar bea. Mereka nggak punya uang waktu itu. Terus Yesus bilang sama Petrus, Petrus coba kamu pancing ikan. Coba ikan yang pertama yang kamu dapatkan, buka mulutnya. Ada emas, ada uang. Ingat saudaraku, waktu mereka harus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka gak punya apa-apa waktu itu, kas mereka sangat terbatas. Terus mereka bilang, dari mana kita bisa dapatkan roti sebanyak ini? Mereka menyaksikan dengan mata kaki mereka sendiri, mata kepala mereka sendiri. Bagaimana Yesus melakukan sebuah mujizat yang luar biasa. Dan banyak lagi peristiwa yang mereka alami, tapi satu hari mereka juga menyaksikan hal yang sangat menyedihkan dan menyakitkan buat mereka. Yesus, guru dan Tuhan mereka ditangkap. Di Taman Getsemani mereka menyaksikan itu. Bagaimana Yesus ditangkap seperti seorang penjahat. Diperlakukan tidak adil. Yesus dipukulin, digebukin sampai babak belur. Mereka menyaksikan itu. Bahkan mereka tahu bahwa Yesus harus disiksa, bahkan digantung di kayu salib. Mereka melihat itu. Hati mereka terpukul waktu itu. Dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang desperate, dalam keadaan yang putus asa, sampai Alkitab bilang mereka kumpul di satu rumah dengan pintu yang terkunci. Karena apa? Karena ketakutan. Karena mereka baru saja menyaksikan sebuah peristiwa yang sangat mengerikan kan. Mereka takut kalau mereka juga mengalami hal itu. Tiba-tiba Yesus datang. Pada waktu Yesus bangkit itu dia datang tiba-tiba di dalam ruangan itu. Sudah bisa bayangkan mereka terkejut, mereka kaget. Tapi sekaligus sukacita kan. Nah baru mereka ngalami momen itu. Sekarang mereka harus menghadapi sebuah realita dan kenyataan. Yesus yang mereka andalkan selama ini. Yesus yang mereka harapkan selama ini. Bahkan kalau saudara tadi membaca ayatnya. Mereka berharapkan Yesus datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan kekaisaran Romawi, dan Yesus membangun sebuah kerajaan yang membuat mereka bisa merdeka, mereka bisa mandiri, mereka bisa bebas dari cengkraman kekaisaran Romawi. Harapan mereka yang mereka sudah pupuk selama ini kandas semuanya. Yesus yang mereka harapkan dan andalkan harus pergi meninggalkan mereka. Jadi situasi mereka itu seperti ini saudaraku ya, bahwa gak gampang jadi murid-murid waktu itu. Mereka harus menerima sebuah kenyataan. Mereka harus ditinggalkan oleh Yesus. Saudara pernah merasa gak? Ditinggalkan oleh orang yang saudara harapkan. Yang saudara andalkan. Gak gampang. Tapi ini yang penting kan saudaraku. Dalam peristiwa kenaikan Yesus itu. Apa sih yang kita bisa tangkap? Sebenarnya Yesus mau kasih tahu sama murid-muridnya hari itu bahwa. Gak, aku pergi kepada Bapa. Aku naik ke sorga. Itu bukan buat kebaikanku. Kenaikan Yesus ke sorga, makanya dia pernah bilang sama muridnya, lebih baik untuk aku pergi kepada Bapa. Betul gak saudara? Lebih berguna kalau aku pergi kepada Bapa. Apa makna daripada kata-kata Yesus itu? Saya mencatat atau saya ingin membagikan kepada saudara dalam kesempatan ini secara cepat. Ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada saudara. Tentang makna daripada kenaikan Yesus ke sorga. Yang pertama adalah ini saudaraku. Kenaikan Yesus bukanlah sebuah pelarian. Katakan dulu sama-sama, kenaikan Yesus bukanlah sebuah pelarian. Oh, kok udah sampai di sini? Bisa dibantu multimedia? Mungkin dari yang pertama ya, ini agak macet ya berarti ya. Multimedia di mana ya? Oh bisa dibantu ya bro ya. Di poin yang pertama dulu ya. Jadi kenaikan Yesus bukanlah sebuah pelarian, melainkan peneguhan akan kemuliaannya. Jadi Yesus naik ke sorga itu bukan sebagai upaya pelarian dia. Saudara tahu ya pelariannya maksudnya ya apa yang dia lakukan di dunia ini kayaknya ya udah gak ada apa-apanya udahlah. Terus dia udah dikejar-kejar, udah ditangkap, dibunuh, dia disalibkan gitu kan. Lebih baik dia
Lari aja. Oh enggak. Ini bukan kenaikan Yesus, bukan upaya daripada Yesus untuk melarikan diri daripada situasi dan keadaan itu. Bahwa kemudian dia tidak bisa memenuhi ekspektasi daripada murid-muridnya. Bukan. Kenaikan Yesus justru ke sorga itu merupakan bentuk peneguhan bahwa apa yang Yesus kerjakan di dunia ini telah selesai. Amin, saudaraku. Bahwa dia telah menuntaskan semua misi yang diberikan Bapaknya. Makanya kemudian Alkitab bilang dalam Efesus pasal yang pertama ayat ke-20 sampai 21. Dikatakan bahwa yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan setelah dia bangkit dari orang mati apa? Dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia akan datang. Jadi Yesus naik ke sorga itu bukan upaya pelarian dia karena dia gagal. Bukan karena dia sudah gak mampu bikin apa-apa dengan misinya, enggak. Justru kenaikannya ke sorga itu memberitahu kepada kita, kepada murid-murid, aku telah menyelesaikan semua misi yang diberikan Bapa kepada aku. Ini saatnya aku naik ke sorga untuk apa? Mengalami kemuliaan itu. Amin, saudaraku. Makanya dikatakan dia duduk di sebelah kanan. Katakan sama-sama, duduk di sebelah kanan. Itu duduk sebelah kanan maksudnya apa sih? Terus Yesus duduk di sebelah kanan Bapa gitu. Kata duduk di sebelah kanan itu kan sebuah ungkapan yang menunjukkan atau yang mengartikan bahwa duduk di sebelah kanan itu ada sebuah tempat yang mulia. Tempat kemuliaan, tempat yang terhormat, tempat yang penuh dengan kemuliaan. Itu maksudnya. Jadi Yesus naik ke sorga itu bukan upaya pelarian, bos. Yesus naik ke sorga itu karena dia telah menyelesaikan semuanya. Dan karena dia menyelesaikan semuanya, dia menerima kemuliaan. Filipi pasal 2 berkata bahwa Yesus sudah taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya kepada Yesus diberikan nama di atas segala nama. Diberikan kemuliaan yang luar biasa. Saudara mau mengalami kemuliaan Tuhan? Tuntaskan. Selesaikan tanggung jawab saudara. Kita terbanyak mau mengalami kemuliaan tapi kita gak pernah bertanggung jawab dengan semua yang dipercayakan pada kita. Kalau saudara mau mengalami kemuliaan seperti Yesus dimuliakan. Tuntaskan tanggung jawab kita. Tuntaskan misi kita. Amin. Kita mau senang-senang, kita mau enak-enak tapi kita mau terima kemuliaan. Gak ada kemuliaan tanpa perjuangan. Amin saudaraku. Iya. Yesus sudah menyelesaikannya. Makanya kenaikannya ke sorga itu untuk apa? Untuk menerima kemuliaan dari Bapaknya. Saudara mau menerima kemuliaan? Iya. Kasih tahu samping kirinya. Jangan buru-buru mati dulu. Kita diajar aja coba cepat-cepat mati biar masuk sorga cepat. Saya percaya seperti lagu daripada choir study, Yesus naik ke sorga untuk menyiapkan tempat. Betul, saya percaya kalau kita mati ada bersama dengan Tuhan di sorga. Cuma masalahnya gini, tugas kita kelar gak? Tanggung jawab saudara selesai gak? Orang Kristen kebanyakan tuh pengen enak aja. Yang penting gue udah percaya Yesus, hari Minggu gue ke gereja. Kita gak pernah bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Terus kita mau mati masuk surga dimuliakan maunya. Enggak, Yesus naik ke surga itu setelah dia menuntaskan semuanya. Makanya dia diberikan tempat yang terhormat dan mulia. Kalau Yesus gak menyelesaikan tugasnya, gak menyelesaikan tanggung jawabnya, mana ada itu. Saudara mau cepat mati atau mau panjang umur? Enggak, saya nanya serius. Yesus itu dia mati, dia bangkit dan dia naik ke sorga. Dia telah membuat, ini enggak ada di agama manapun suruhku. Ini yang membuat kekristenan kita itu dalam kekristenan kita ya. Hidup dan mati itu pada level yang sama. Makanya Paulus bilang ini, hidup bagiku Kristus. Mati adalah untung. Amin. Iya. Kalau suruh milih kata Paulus. Aku milih yang mana? Aku juga bingung kata Paulus. Lebih baik aku mati katanya. Mati itu lebih baik. Kalau mati aku bersama-sama dengan Yesus katanya. Betul gak saudara? Tapi lebih perlu untuk aku tinggal di bumi ini. Kalau aku hidup
Aku di bumi ini, aku bekerja memberi buah. Saudara mau yang lebih baik apa yang lebih perlu? Kekristenan berabad-abad ngajarin, udah percaya Yesus. Jadi percaya Yesus itu adalah sebagai tiket untuk lari ke sorga nanti. Tiket untuk evakuasi ke sorga. Kita diajarin cuma sorga melulu. Ya, Yesus naik ke sorga untuk menyiapkan tempat. Cuma buat orang-orang yang menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Apa tanggung jawab dan tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara? Sudah tuntaskan, kerjakan. Apa semua waktu hidup kita sebenarnya gini, kita nggak mengerjakan kehendak Tuhan. Kita cuma mengerjakan keinginan-keinginan diri kita. Dan kadang-kadang kita memanipulasi Tuhan, kita pakai Tuhan untuk kehendak dan keinginan diri kita sendiri. Bukan untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Makanya hari ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus harusnya menyadarkan kita, hey, Yesus naik ke sorga, itu bukan bentuk pelarian. Sorga bukan tempat pelarian buat kita. Sorga adalah tempat kemuliaan. Amin. Iya. Makanya tuntaskan tanggung jawab saudara. Apa tanggung jawab saudara? Apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita adalah mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Loh pertanyaannya adalah, saudara kerjakan kehendak Tuhan dalam hidup saudara? Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang businessman, sebagai seorang guru, pendidik, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai apa aja, sebagai orang tua. Kita kerjakan gak kehendak Tuhan? Apa selama ini gini, kita abai. Kita gak pernah pikirin kehendak Tuhan. Kita gak pernah kerjakan kehendak Tuhan. Yang kita pikirkan, yang kita kerjakan cuma kehendak diri kita. Ambisi-ambisi kita, kehendak-kehendak diri kita. Keinginan-keinginan kita, hasrat-hasrat kita, kemauan kita. Bahkan kita kadang-kadang pakai Tuhan untuk ambisi kita. Lalu kemudian kita mau menerima kemuliaan. Gimana caranya? Kenaikan Yesus harus menyadarkan kita, hei, bahwa Yesus naik ke sorga betul. Tapi untuk apa dia naik ke sorga? Untuk dia menerima kemuliaan. Karena dia telah menuntaskan semua misi yang dipercayakan Tuhan. Semua tanggung jawab tugas yang Bapaknya percayakan kepada Yesus, dia telah selesaikan. Amin, saudara. Iya. Multimedia bisa bantu saya nggak? Tiba-tiba saya ingat aja ayat ini. Yohanes pasal 17 ayat yang keempat. Keluar dulu dari PowerPoint saya. Masuk ayat 4. Makanya kadang-kadang saya nggak mau khotbah pakai PowerPoint kayak begini nih. Kadang-kadang di atas mimbar tiba-tiba Roh Kudus tunjukkan sebuah ayat atau beritahu sebuah ayat. Kadang-kadang kasihan multimedianya juga sih. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi saya bukan nggak bisa bikin PowerPoint, saya bisa bikin PowerPoint. Tapi saya mau khotbah-khotbah saya harus dituntun oleh Roh Kudus dong. Karena seringkali saya nggak tahu apa yang harus saya sampaikan kepada saudara, tapi kan Roh Kudus tahu kan apa yang harus disampaikan. Boleh keluar dulu? Nah ini dia. Ini nih, ini adalah doa laporan pertanggungjawaban Yesus. Jadi Yohanes 17 itu adalah LPJ-nya Yesus. Ya, jadi sebelum dia akan ditangkap, dia naik ke salib, dia bangkit dan dia naik ke sorga. Inilah laporan pertanggungjawaban Yesus. Dia belum mati, belum. Dia baru menyelesaikan perjamuan terakhir sama murid-muridnya kan. Betul ya saudara? Oh ya? Nah dia bilang gini, aku telah, ini kan doa Yesus nih. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus menyelesaikan, dia nggak main naik-naik ke sorga aja. Dia nggak kabur ke sorga, itu bukan kabur, itu bukan. Bukan kabur aja dulu, bukan. Ya, Yesus naik ke sorga karena dia telah menyelesaikan pekerjaan. Bapak. Makanya itu yang saya bilang tadi, jangan mati dulu Pak, Bu. Sebelum pekerjaanmu diselesaikan. Sebelum tanggung jawab dan kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam hidup saudara, saudara kerjakan. 1 Petrus pasal yang keempat. Ayat yang pertama, coba kita baca. Jadi karena
Kristus telah menderita penderitaan badani. Katakan sama-sama, menderita penderitaan badani. Jadi untuk menyelesaikan tugasnya, tanggung jawabnya, Yesus menderita, Pak. Oke? Nggak main-main. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena apa katanya? Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat. Tuh, maksudnya apa nih ayat nih? Barang siapa yang telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Maksudnya tuh gini, konteksnya ayatnya kan gini. Yesus itu menderita apa? Menderita penderitaan badani untuk mengerjakan kehendak Bapaknya, untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada dia, tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Yesus menderita untuk itu, nggak masalah. Menderita yang penting semua selesai. Untuk menyelesaikan pekerjaan, untuk menyelesaikan kehendak Tuhan, menderita, nggak apa-apa. Nah Yesus ngalami itu, nah kita harus mempersenjatai pikiran kita dengan itu katanya. Karena kalau orang sudah menderita penderitaan badani, ia berhenti berbuat dosa. Maksudnya itu begini. Saudara tahu dosa itu apa? Dosa itu apa? Oh, nggak tahu ya. Dosa itu bukan sekedar perbuatan jahat, bos. Ya perbuatan jahat itu dosa. Tapi Alkitab beritahu kepada kita dosa bukan sekedar perbuatan jahat. Dosa itu juga adalah ini gini. Saudara tahu apa yang harus saudara kerjakan. Saudara tidak kerjakan itu dosa. Betul gak saudara? Iya. Baca kitab saudara dong. Dalam surat Yakobus ini kasih tahu. Dosa itu bukan sekedar apa yang saudara lakukan. Dosa juga itu adalah apa yang saudara dan saya tidak lakukan. Dosanya Adam di Taman Eden apa? Nggak tahu ya. Dosanya Adam di Taman Eden. Hawa dosanya adalah makan buah itu. Dosanya Adam apa? Dosanya Adam tidak melakukan tanggung jawabnya. Itu yang saya bilang tadi. Dosa itu bukan sekedar apa yang kita lakukan. Ya mencuri, membunuh, memperkosa orang dosa. Nipu ya dosa. Tapi dosa itu juga gini. Saudara tahu kehendak Tuhan, saudara tahu kebenaran, saudara gak kerjakan. Itu dosa. Wajah saudara agak lain kayaknya nih. Saudara pikir dosa cuma ngutang gak bayar gitu. Dosa cuma bukan sekedar membunuh orang, mencuri. Ya itu dosa, berzina, ya itu dosa. Tapi dosa juga adalah gini. Apa yang saudara tidak lakukan dalam hidup saudara? Apa yang saudara tidak lakukan? Kehendak Tuhan yang saudara tidak lakukan dalam hidup saudara. Itu dosa. Makanya kemudian di ayat yang kedua. Dari 1 Petrus pasal 4 tadi. Apakah Tuhan masih berfirman lewat multimedia? Masih ternyata. Kemudian ayat 2-nya bilang gini kan. Supaya waktu yang sisa. Jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Tetapi menurut. Waktu saudara habiskan untuk apa? Selesaikan kehendak Tuhan dalam hidup saudara? Atau cuma untuk keinginan diri saudara? Kehendak diri saudara. Kita sesuaikan diri kita dengan kehendak bos kita, keinginan orang tua kita, keinginan anak kita, keinginan suami kita, keinginan istri kita, keinginan mertua kita. Kita sesuaikan diri kita dengan keinginan manusia. Tapi kita gak pernah sesuaikan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Pikirkan ulang ini. Yesus naik ke sorga itu karena dia telah selesaikan semuanya. Waktu yang sisa. Harus kita pikirkan hari ini. Kalau Tuhan masih kasih kehidupan buat kita itu artinya apa Pak? Artinya apa? Selesaikan tugas saudara. Selesaikan tanggung jawab saudara. Kerjakan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Itu penting. Supaya waktu saatnya tiba. Sama seperti Yesus menerima kemuliaan. Kita juga menerima kemuliaan. Terus kita diajar aja cuma jadi Kristen percaya Yesus, hari Minggu masuk gereja, mati masuk surga. Kita cuma diajar gitu. Maka hidup kita dodol. Kita cuma benar di gereja hari Minggu. Bisnis kita nipu orang, di rumah kita gak mahir jadi suami, gak mahir jadi istri, gak mahir jadi orang tua. Jadi anak muda kita gak mahir, itu. Karena pemahamannya kita diajar gitu. Yang penting udah percaya Yesus. Hari Minggu masuk gereja, mati. Haleluya. Dangkal nggak? Dangkal. Di Manado banyak tuh gitu. Di Ambon, di Manado, di NTT banyak yang begitu tuh. Kristen begitu.
Orang bilang gini, yang penting orang so percaya Yesus. Kalau mati orang masuk surga biar cuma di emper-emper. Dia yakin di surga ada emper-empernya. Kalau di surga nggak ada emper-empernya, neraka ngon. Iya kan? Kita yakin gitu. Udahlah, yang penting orang sok Kristen, nggak usah terlalu fanatik lah, nggak usah lah. Yang penting orang hari Minggu masuk gereja. Di Manado banyak, ini bukan di sini nih. Dia bilang, yang penting orang masuk biar cuma di emper-emper. Emper-emper tahu ya? Kayak teras-teras gitu. Dia pikir surga ada terasnya. Udah wajah saudara udah tertekan. Kita masuk poin yang kedua ya. Kenaikan Yesus. Ini kalau lebih lama lagi saudara akan tertekan lagi nih. Ya kan? Kenaikan Yesus bukanlah sebuah perpisahan. Katakan sama-sama, bukanlah sebuah perpisahan. Murid-murid pikir, ya Yesus pergi tinggalin kita pisah dong. Enggak, ternyata justru kenaikan Yesus ke sorga itu membuat kita punya keintiman yang tak terbatas. Katakan sama-sama, keintiman yang tak terbatas. Loh, bagaimana caranya Pak? Yesus kan naik ke sorga. Oh, justru karena Yesus naik ke sorga. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Alos parakletos itu bahasa aslinya tuh. Artinya apa? Penolong yang hebat, yang kuat, yang berdiri di samping kita, yang setara dengan Yesus. Itu maksudnya alos. Alos itu sama, setara dengan Yesus. Supaya Ia menyertai kamu. Berapa lama? Selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu. Dan akan, ini yang membuat kekristenan kita jadi berbeda Pak. Tidak ada agama dan kepercayaan di dunia ini yang seperti kekristenan. Betul gak saudara? Agama di dunia ini mengajarkan semua ada Tuhan. Tuhan itu hebat, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat. Dia sanggup melakukan segala perkara. Ya, semua agama punya pengajaran itu dengan versi Tuhan masing-masing. Tapi cuma Alkitab dan kekristenan yang memberitahu kepada kita bahwa Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang kudus, Allah yang maha dahsyat, yang tak terbatas itu memutuskan untuk diam dalam kita. Itu enggak ada di agama manapun. Agama manapun Tuhan besar, Tuhan hebat, tapi Tuhannya ada di sorga. Tuhannya ada di luar sana, nun jauh di sana. Makanya lagunya, engkau, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Katanya Bimbo kan gitu. Itu Tuhan versi agama. Yang hebatnya, Yesus naik ke sorga, Dia berkata, aku tidak akan meninggalkan yatim piatu. Akan minta kepada seorang penolong yang lain, alos parakletos. Untuk apa? Menyertai kamu selamanya. Kenapa selamanya? Ya, karena apa? Dia bukan hanya di luar, Dia bukannya di sorga. Dia Tuhan yang memutuskan untuk tinggal dan berdiam di dalam kita. Sorry ya, kalau saya lihat tampang Bapak Ibu, saya nggak yakin. Saya nggak yakin. Saudara bisa hidup benar, saudara bisa hidup berkemenangan di dunia ini. Di dunia yang tidak benar, di dunia yang penuh carut-marut ini. Anda bisa hidup berkemenangan, bisa hidup benar. Wah, dari tampang saya nggak yakin. Yang di atas, wah apalagi yang di atas. Tambah nggak yakin saya. Kalau saya lihat tampang loh. Tapi kalau saya lihat firman Tuhan, saya lihat ayat ini. Saya lihat saudara. Wah, saya jadi yakin. Saudara bisa berkemenangan. Amin. Saudara bisa hidup benar. Amin. Kenapa? Kenapa? Biar tampang kayak begini nih. Di dalam saudara ada Tuhan yang hebat. Loh, makanya jangan main-main. Saya nggak akan underestimate dengan seorang anak Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu di dalam dirinya ada Tuhan yang hebat. Betul nggak saudara? Saudara bisa hidup benar? Nggak bisa dijawab. Saudara bisa hidup benar? Saudara bisa hidup berkemenangan? Kenapa bisa? Karena ada Tuhan yang hebat di dalam saudara. Jangan main-main. Kalau tampang saudara ya nggak yakin.
Tapi kalau kita lihat firman Tuhan, oh yakin, saya yakin kalau saya lihat firman Tuhan. Kenapa? Karena di dalam saudara, siapapun Anda, kalau engkau percaya Yesus, engkau anak Tuhan, di dalam dirimu ada Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Dan Dia yang dalam kamu lebih besar daripada semua yang ada dalam dunia ini. Itu gak pernah diajarin di agama manapun, gak ada itu. Saya punya pengetahuan terbatas. Saya mungkin gak sekolah tinggi. Tapi ada Roh Kudus dalam diri kita, pribadi Allah yang diutus, Allos Parakletos itu. Karena Yesus naik ke sorga, Bapa mengutus Roh Kudus tinggal dalam saya. Saya terbatas, tapi Roh Kudus dalam saya, Dia pribadi Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Iya. Makanya gini, ada banyak hal yang kita nggak ngerti, ada banyak hal yang kita nggak tahu menghadapi hidup ini. Tapi jangan takut, ada Roh Kudus dalam kita. Amin. Kau bisa merasakan Dia. Engkau bisa mengalami Dia setiap waktu. Yang ketiga, namanya Roh Kudus. Berdiam, tinggal di dalam saudara. Dan Dia bukan hanya berdiam. Dia berdiam, tapi Dia tidak tinggal diam. Dia berdiam dalam saudara, tapi Dia tidak tinggal diam dalam saudara. Dia berkarya, Dia bekerja dalam hidup kita. Amin. Dia menuntun kita. Dia memimpin kita. Dia kasih kita hikmat. Dia kasih kita jalan. Dia kasih kita pengertian, Dia kuatkan kita, Dia hiburkan kita dari dalam. Makanya hari ini saudaraku, di tengah-tengah dunia semakin tidak menentu ini, tuntunan Tuhan dalam hidup kita tuh dahsyat, ada di dalam saudara. Enggak usah cari tuntunan di luar, kita cari tuntunan ChatGPT, kita cari tuntunan medsos, kita cari tuntunan TikTok, kita cari tuntunan para pakar. Padahal di dalam saudara ada pribadi Allah yang tak terbatas dan maha dahsyat. Itu ada dalam saudara. Kenapa saudara tidak andalkan yang di dalam saudara? Kita tuh selalu guidance-nya dari luar, external guidance system. Padahal di dalam diri saudara ada internal guidance system yang hebat dan dahsyat, namanya Roh Kudus. Nah, kenapa Roh Kudus berdiam dalam kita? Karena Yesus naik ke sorga, Dia minta kepada Bapa. Dia tahu kalau Dia ada di dunia ini terbatas. Makanya Dia naik ke sorga untuk apa? Supaya kita punya hubungan. Kita bisa mengalami Tuhan kapan saja dan di mana saja. Amin, saudaraku. Jangan main-main sama Tuhan yang ada di dalam saudara. Kau terbatas, kau enggak mampu, tapi ada Tuhan yang tidak terbatas dan maha mampu di dalam saudara. Amin. Makanya tidak ada alasan untuk kita tidak berkemenangan. Kenapa? Ada Yesus, ada Roh Kudus yang hebat, yang dahsyat di dalam kita. Yang ketiga, apa makna kenaikan Yesus kita bisa pelajari. Kenaikan Yesus bukanlah sebuah kekalahan. Katakan sama-sama, bukan kekalahan. Dia naik ke surga itu bukan karena dia kalah, pulang. Pulang kampung. Biasa kan, kalau orang udah bertarung di Jakarta, misalnya orang rantau datang ke Jakarta ya kan. Wah, adu nasib kata orang ya kan. Wah, udah 10 tahun, 20 tahun di Jakarta ternyata bangkrut, gagal. Apa yang dilakukan biasanya? Pulang kampung aja udah mudik. Itu lagu-lagu daerah banyak yang begitu tuh. Lagu Manado, lagu Ambon banyak yang begitu tuh. Merantau, datang ke Jakarta, bertahun-tahun, gagal, bangkrut, kalah, pulanglah lebih bagus. Udah di kampung masih bisa makan katanya. Yesus naik ke sorga, pulang ke sorga bukan karena itu. Yesus naik ke sorga bukan karena kalah bersaing. Bukan karena kalah mengadu nasib di dunia, bukan. Yesus naik ke sorga itu sebagai sebuah peneguhan, penegasan bahwa Dia raja di atas segala raja. Kedaulatan itu diberikan padanya, otoritas diberikan kepada Yesus. Makanya Yesus sebelum Dia naik, Dia bilang gini dalam Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa atau segala kuasa. Segala kuasa, katakan sama-sama segala kuasa. Kuasa apa nih berarti nih? Ya segala dong. Apa yang saudara perlukan? Di dunia bisnis, ekonomi, politik, segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Yesus kasih tahu sama mereka, segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan di sorga. Waduh, itu kan sebuah peneguhan buat kita bahwa memang gini, semua kendali ada di tangan Yesus. Amin.
Hari ini saya tidak tahu situasi saudara. Saudara sedang menghadapi situasi apa? Kita sedang menghadapi satu situasi dunia yang tidak baik-baik saja. Betul gak saudara? Dolar sekarang udah berapa Pak? Anda tahu ya kalau dolar, ayat kurang hafal. Dolar tahu ya, dolar berapa? Sudah 17.400-an ya. Bahkan para pengamat ekonomi katakan ini ke depan bisa dolar 18.000. Bahkan ada pengamat ekonomi yang bilang mungkin bisa sampai 20.000 bulan Juli. Bayangkan saudaraku, dengan semua situasi dunia, harga bahan bakar yang semakin melonjak, harga-harga semakin naik. Ibu-ibu ngerasa nggak harga-harga mulai naik? Anda nggak belanja berarti, ya kan kalau nggak merasa. Kalau Anda belanja hari ini ya semua naik. Itu istri saya kemarin pesan barang, maaf Bu, salah Bu. Loh kok salah? Ya itu harga kemarin. Loh harga kemarin sekarang harga naik katanya. Jadi naik lagi. Kan kita tuh setiap hari Kamis kita ada Kamis berkah bro. Kamis berkah itu kita kasih makan buat orang-orang yang susah. Kita tahu hari ini banyak yang susah. Tuhan kasih tanggung jawab buat kita. Tuhan kasih kehendaknya buat kita untuk memberi makan. Gereja kami kecil, gak sebesar ini. Tapi kita bilang gini, bukan kecilnya, tapi dampaknya yang penting. Jadi istri saya suka membeli itu dus-dus. Jadi saya bilang jangan nasi bungkus ya, kasih makan orang susah jangan nasi bungkus. Nasi yang pakai dus, kotak, dibungkus pakai kertas nasinya. Pokoknya seperti kayak saudara beli di McDonald, Kentucky gitu. Memang kita buat kasih orang susah, tapi jangan mentang-mentang orang susah kita kasih yang udah tahu semua, nasi dicampur semua di situ. Enggak lah. Kita mau beri yang terbaik. Ini buat orang susah. Ojol-ojol yang ngegeletak, kadang-kadang ngaso, istirahat di pinggir jalan. Kita kasih. Betapa susahnya hidup banyak orang hari. Itu banyak harga naik. Tapi ini yang saya mau beritahu. Di tengah-tengah situasi dunia yang tidak terkendali. Gak ada satu orang pun yang hebat hari ini. Bisa katakan, oh ini gini. Oh, gak ada. Gak ada yang pasti hari ini. Semua situasi ini tidak bisa terkendali. Seorang Donald Trump aja tidak bisa mengendalikan. Gak ada yang bisa mengendalikan. Tapi satu hal saya mau beritahu sama saudara. Ada Tuhan yang tetap berdaulat. Mungkin hari ini ada satu saudara, dua saudara yang mungkin menghadapi situasi yang mungkin rasanya gini. Dalam hidupmu gak ada yang saudara bisa kendalikan. Pak, hidup saya gak bisa saya kendalikan. Ekonomi saya, semua terjadi di luar kendali saudara mungkin. Apa yang saudara harapkan mungkin tidak terjadi. Bahkan mungkin apa yang saudara harapkan bahkan lebih buruk lagi, situasinya lebih sulit lagi. Satu hal hari ini saya mau kasih tahu sama saudara. Saudara bisa kehilangan kendali atas semua situasimu. Tapi Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Dia tetap pegang kontrol dan kendali hidup kita. Amin. Ini kata orang katanya ada hantavirus. Lebih bahaya daripada COVID. Lebih mematikan. Anda takut menghadapi semua ini? Enggak, kita enggak akan takut. Kenapa? Karena kita tahu hidup kita bukan di tangan hantavirus. Hidup kita bukan di tangan Donald Trump. Hidup kita bukan di tangan Benyamin Netanyahu. Hidup kita bukan di tangan Prabowo Subianto. Hidup kita ada di tangan Yesus. Dia tetap pegang kendali. Amin. Saya bisa kehilangan kendali atas semua situasi saya. Tapi saya tetap mempercayai Yesusku, Tuhanku tidak pernah lepas kendali. Dia tetap pegang kontrol. Waktu COVID-19 itu pas lagi hebat-hebatnya yang versi apa tuh Delta ya bro. Yang Delta itu kan, yang versi Delta itu kan katanya mengerikan, mematikan. Saya waktu COVID 2 tahunan itu saudaraku ya, awal-awal aja saya takut. Gak keluar rumah seminggu, tapi ketika saya merenungkan firman Tuhan, itu kan terjadi perdebatan antara iman dan hikmat. Yang pegang iman, kita harus iman dong. Yang lain pakai hikmat dong bro, padahal takut sebenarnya dia bilang begitu kan, pakai hikmat dong bro, kan gitu kan. Wah pertentangannya kenceng. Saya, mana nih yang benar? Oh ternyata waktu saya renungkan firman, iya. Ngapain kita takut? Hidup dan mati itu kan dalam Kristen itu satu level. Saya kemudian sampai pada sebuah titik mempercayai bahwa begini. Kalau Tuhan tidak mau saya mati lewat COVID yang versi paling hebat sekalipun tidak akan pernah bisa mematikan saya. Tapi kalau Tuhan memang tetapkan kamu mati lewat COVID lah El. Saya mau pakai masker 10 lapis pun kena pasti. Mati juga, metong juga pasti. Betul gak Suki? Iya, dari situ saya mulai, oh iya, bukan COVID yang duduk di takhta, Yesus yang duduk di takhta, bukan COVID.
Jadi penentu hidup saya bukan COVID. Saya tidak akan mau ditentukan oleh COVID. Makanya ini orang bilang, wah ngeri Pak, hantavirus lebih ngeri Pak. Wah biarin aja. Karena saya tahu di atas hantavirus ada Tuhan yang tetap pegang kontrol dan kendali hidup saya. Kalau saya ditetapkan Tuhan gak mati sama hantavirus paling hebat, paling dahsyat, gak akan pernah bisa membunuh saya. Karena hidup saya yang pegang adalah Tuhan. Siapa yang pegang hidup saudara? Tuhan dong. Siapa yang pegang kendali hidupmu? Kau bisa kehilangan kendali, tapi Tuhan tidak akan pernah kehilangan kendali. The end, pada ujungnya, Tuhan yang tetap jadi pemenang. Karena Tuhan sudah menang, kita juga jadi pemenang. Hasil akhir bukan pada situasimu. Hasil akhirmu bukan pada Donald Trump yang menentukan. Hasil akhir hidup kita bukan pada siapapun yang menentukan. Yang paling berkuasa di dunia ini, bukan. Hasil akhir dari hidupmu yang menentukan adalah Yesus. Sekali dia pegang kendali hidupmu, dia gak akan pernah merencanakan yang terburuk buat kita. Rancangannya adalah kemenangan dan kemuliaan buat kita. Selamat menikmati dan mengalami kemenangan dalam Yesus Kristus. God bless you. Tuhan berkati saudara. Mari kita datang sama Tuhan. Kita makin berdiri sama-sama. Pemusik udah pada pulang? Oh belum, oh ada. Saya pikir udah pada pulang pemain musik. Oh ada, sorry. Haleluya. Lihat wajah-wajah di atas, luar biasa. Ada Yesus, ada Roh Kudus yang dahsyat. Amin. Coba lihat wajah samping ini, benar kan? Tampang sih gak meyakinkan, benar gak sih? Gak meyakinkan banget. Tapi apa boleh buat? Walaupun tampangmu tidak meyakinkan, ada Roh Kudus yang hebat. Karena Yesus naik ke sorga, dia mengutus Roh Kudus dan tinggal di dalam engkau. Dan dia bukannya tinggal di dalam engkau, dia tidak tinggal diam. Dia berdiam, tapi dia tidak tinggal diam. Dia akan bekerja memimpin saudara dari kemenangan kepada kemenangan. Saya minta nada G. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkan. Oh, bahkan menolongku. Kau batu karangku, kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, sama-sama katakan Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memegangku. Haleluya. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Saudara, kita hidup di satu dunia yang gak baik-baik aja. Dan dunia yang penuh gejolak dan semakin tidak menentu. Alkitab bilang, Yesus telah naik ke sorga lebih tinggi daripada semua penguasa, semua pemerintah, siapapun. Dia jadi raja yang memegang kendali. Hari ini kalau jalanmu berat, kalau hari ini ekonomimu sedang tergoncang, hari ini kalau bisnis dan kehidupanmu, rumah tanggamu sepertinya tidak bisa dikendalikan, dengarkan baik-baik ini. Yesus tetap pegang kendali atas hidupmu, sebab dia raja yang berdaulat. Jangan menyerah. Di dalam dirimu ada pribadi Allah. Dia akan memberikan kemenangan buat saudara.
Jangan kalah dengan situasimu. Jangan menyerah dengan semua situasimu. Yesus tetap pegang kendali dan kontrol hidupmu. Dia tidak pernah kehilangan kendali atas hidupmu. Yesus memegangku. Mari angkat tanganmu sama Tuhan. Dengan tangan kananmu Dia memberikanmu kemenangan. Yesus memberiku Haleluya. Kemenangan. Yuk sama-sama katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku. Oh, haleluya. Dengan tangan kananmu Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Thank you Jesus. Yuk sama-sama sekali lagi katakan, Yesus memegangku. Dia pegang keluargamu. Dia pegang bisnismu. Dia tetap pegang keluargamu. Dia pegang masa depanmu. Yesus, haleluya. Kemenangan. Yesus memegangku. Makasih Tuhan. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Engkau naik ke surga untuk mengalami dan menerima kemuliaan yang Kau akan berikan buat kami, Tuhan. Ajar kami untuk jadi orang-orang yang menyelesaikan pekerjaan kami. Ajar kami untuk menjadi orang-orang yang menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kami. Supaya sebelum mata ini menutup dan kami berjumpa dengan Engkau, kami bisa berkata, aku telah menyelesaikan semua pekerjaan yang Kau berikan kepada kami. Supaya kami bisa mengalami kemuliaan seperti yang Kau alami, Tuhan. Kau naik ke sorga, supaya Kau minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang diam dan tinggal di dalam kami, yang bisa nuntun kami, yang bisa pimpin kami. Ampuni kami kalau selama ini kami cari tuntunan dari luar, padahal di dalam kami ada sebuah tuntunan yang hebat. Kau naik ke sorga. Engkau pegang kendali semua, Tuhan. Kuasa ada di tangan-Mu. Waktu kami melihat jalan kami sulit, waktu kami melihat situasi kami tidak menentu dan semua serba tidak pasti, ketika semua keadaan dan musim-musim hidup yang kami sedang jalani sepertinya kami gak bisa kendalikan, satu hal kami tahu pagi ini, segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepadamu. Engkau yang pegang kendali semuanya. Dan kalau Tuhan yang pegang kendali hidup kami
Kami percaya gak ada situasi dan keadaan yang bisa menghancurkan kami. Engkau punya rancangan yang terbaik dan terhebat buat kami. Kuatkan anak-anakmu hari ini. Teguhkan mereka. Supaya terus berjalan bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi Engkau tidak terbatas dalam kami, Tuhan. Roh yang dalam kami lebih besar daripada apa yang ada dalam dunia ini. Berkati umat-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati saudara. Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini dapat menumbuhkan iman percaya kita. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Minggu 17 Mei 2026, ibadah raya akan kembali dilaksanakan di lantai 3 pada pukul 8 pagi. Kita akan sama-sama belajar tentang tubuh Kristus yang akan dilayani oleh Ibu Willy Swihartati. Kemudian disusul pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan diadakan di lantai 2. Anak-anak akan sama-sama belajar tentang Tuhanku besertaku. Pada pukul 12:30 siang, Teen Sunday Service akan kembali diadakan di lantai 2. Anak-anak muda akan sama-sama belajar tentang to serve, not to be served. Dan gereja mengundang para jemaat untuk hadir dalam ibadah doa 10 hari, mulai dari tanggal 15 Mei sampai 23 Mei pada pukul 7 malam di lantai 2. 27 Mei 2026, Temu Kompas akan mengadakan seminar parenting di lantai 3 pada pukul 10 pagi dengan tema Reconnect. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Baik, berapa banyak saudara diberkati, boleh lambaikan tangan saudara. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kiranya firman Tuhan yang kita terima hari ini boleh meneguhkan setiap kita bahwa Dia Allah yang hidup, yang naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat kita, tetapi juga Dia memberikan Roh Kudus yang menuntun kita, menghibur dan menolong di dalam kehidupan kita. Kami atas nama Jemaat GBJ Lambar Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Elia Makarawung. Kami sangat diberkati. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Pak Elia melayani, ya. Dan terima kasih juga kepada Pak Tutu Sukendro yang telah mengkondak Lighthouse Music Choir bersama Jacqueline sebagai pianis, dan juga seluruh members dari Lighthouse Music Choir buat pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kalau mau tepuk tangan jangan tanggung-tanggung. Dan saya rindu menyambut Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di GBJ Jelambar Timur. Saya ucapkan selamat datang di Gereja Bethel Indonesia Jelambar Timur. Jikalau Bapak Ibu belum memiliki gereja tetap, kami mengundang kembali untuk beribadah di setiap hari Minggu pukul 8 pagi di tempat ini. Dan kembali saya mengingatkan bahwa mulai besok akan diadakan ibadah doa 10 hari. Setiap hari kecuali hari Minggu ya, karena kita hari Minggu ada ibadah. Pukul 7 malam di lantai 2. Ya, kiranya Bapak Ibu boleh ambil bagian di dalam ibadah doa 10 hari ini. Dan sekaligus saya juga mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum mendaftarkan diri untuk seminar Parenting Reconnect yang diadakan pada tanggal 27 Mei. Ini seminarnya gratis tetapi wajib untuk mendaftar. Ya, seminarnya diadakan di tanggal 27, itu merupakan hari libur nasional. Jadi Bapak Ibu silahkan sediakan waktu untuk kita dibekali kebenaran firman Tuhan dan juga parenting yang akan dilayani oleh Ibu Henny Wirawan. Beliau merupakan praktisi sekaligus profesional di dalam psikologi anak ya, dan juga umum, secara umum. Baik, itu saja yang saya sampaikan untuk mengingatkan setiap kita tetap semangat karena Roh Allah ada di dalam setiap kita. Amin. Mari kita persiapkan korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja ataupun scan barcode yang tertera pada layar. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Kiranya firman-Mu Tuhan tidak hanya tertanam tetapi juga berakar kuat, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga baik hidup ataupun mati kami, semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami bawa korban syukur kami, persembahan kami, kuduskan dan biar kiranya ini boleh menjadi persembahan yang dapat memperluas kerajaan Allah di tempat ini.
Diberkatilah setiap kami yang memberi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku, apimu bakarku, jadi korban persembahan, jamah bibir hati dan pikiran, dengan api urapanku, itu kasih kudusmu, dan kau sebangsa bagiku. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Gerakan Allah, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku, apimu bakarku, jadi korban persembahan, jamah bibir hati dan pikiran, dengan api urapanmu, ku kasih kudusmu, jangkau sebangsa bagiku. Mari kita berdiri bersama-sama. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Biarlah kuasa-Mu Tuhan dicurahkan buat setiap kami. Haleluya. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah sekarang. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh memperingati kenaikan Tuhan. Dan Tuhan mampukan kami
untuk kami yang masih ada di dunia ini, untuk kami menggunakan sisa waktu kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami enggak mencari apa yang menjadi kehendak manusia atau kehendak kami sendiri. Mampukan kami untuk kami melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Tuhan, Kau mau tolong kami, tegur kami, berikan kami penghiburan dalam kami menjalani hidup ini, agar kami setia dan memandang kepada salib Kristus dalam kami menjalani kehidupan kami. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini dalam tanggung jawab mereka dalam kehidupan. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai businessman, sebagai pelajar, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka, apapun yang menjadi peran mereka, Tuhan mampukan mereka untuk mereka dapat bertanggung jawab dan melakukan peran mereka masing-masing dengan baik. Dan melalui kehidupan mereka, orang lain dapat melihat Kristus. Dan jadikan gereja ini, bawa kami Bapak jemaat-Mu di tempat ini, agar kami berjalan di dalam hidup ini, kami melihat salib Tuhan. Dan firman Tuhan menerangi jalan hidup kami di tengah kegelapan dunia yang penuh dengan dosa ini. Jemaat yang terkasih, angkat tanganmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Jemaat GBI Jelambar Timur, pulanglah dengan cinta kasih, penghiburan, penyertaan yang sempurna daripada Allah Bapa, cinta kasihnya dengan Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib dan merayakan kenaikan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Hatimu, bakatku, jadi korban persembahan. Coba bibir hati dan pikiran, menanggapi urapanmu. Ku kasih kudusmu, dan kau sebangsa bagiku. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan.
kan